Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azmi dari D3 Farmasi 1A dengan nomor NIM P20630122023. Di sini saya akan menjelaskan alat instrumen yaitu Carl Fisher. Apa itu Carl Fisher? Titrasi Carl Fisher. Titrasi Carl Fisher adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kadar air pada suatu sampel, baik itu sampel padatan, cairan, maupun gas. Titrasi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1935 oleh Carl Fisher. Ia seorang kimiawan yang berasal dari Jerman. Dan bagian alat Carl Fisher dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu timbangan analitik memiliki resolusi 0,1 mg. Yang kedua yaitu sharing panjang dengan jarum yang kecil. Terus yang ketiga yaitu reagen Carl Fisher untuk penentuan kandungan air. Alat Carl Fisher digunakan untuk menganalisis kadar air pada suatu sampel ataupun produk, seperti penentuan kadar air pada produk teknis seperti minyak, gas, dan plastik. Sedangkan pada produk farmasi yaitu dalam mengukur kadar air pada serbuk Simplesia. Yang ketiga yaitu kosmetik untuk mengukur kadar air pada suatu sabun mandi. Yang terakhir yaitu industri makanan untuk mengukur kadar air pada protein atau yang lainnya. Reaksi yang digunakan adalah reaksi Carl Fisher, yaitu campuran iodin, sulfur dioksida, dan piridin dalam larutan metal. Metode Carl Fisher dibagi menjadi 3, yaitu ada volumetri, coulometri, dan hybrid. Yang pertama yaitu adalah volumetri, cara yang tepat untuk menghitung kadar air dengan kadar air yang paling rendah, contohnya pada 0,05% sampai 0,01% atau 50 sampai 150 ppm. Metode kali ini dengan menambahkan reaksi Carl Fisher, yaitu larutan mentol ditambahkan dengan campuran sulfur dioksida, iodin, dan piridin. Yang kedua adalah coulometri. Metode ini dilakukan dengan cara perhitungan dalam proses elektron kimia hanya melibatkan satu larutan, yaitu iodin saja. Metode hibrid ini merupakan kombinasi dari dua metode sebelumnya dan menggabungkan prinsip kerja. Cara menggunakan alat Carl Fisher: pertama, tekan tombol F3 atau pump apabila di dalam tabung terdapat pelarut yang sudah jenuh. Hal ini dilakukan karena untuk mengeluarkan pelarut tersebut. Yang kedua yaitu tekan tombol biru dan F3 untuk mengisi buret. Buret diisi dengan minimal 40 mili agar elektroda terendam dan magnet setir tidak terpental. Yang ketiga yaitu alat harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan natrium tetrahidrat. Kemudian tekan F4 untuk memulai standarisasinya. 4. Sampel dimasukkan ke dalam tempat sampel. Jika sampel berupa larutan, dimasukkan menggunakan suntikan. Jika berupa padatan, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam tabung. Yang kelima, sebelum sampel diinjeksikan, suntikan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian sampel berupa larutan diambil dan ditimbang lalu ditarik kembali. Yang keenam, sampel diinjeksikan ke dalam tabung, kemudian suntikan ditimbang kembali dan hasil penimbangan merupakan hasil massa sampel. Massa sampel diinput ke dalam Carl Fisher dan dilakukan titrasi. Yang ketujuh yaitu dihitung beberapa saat sampai pada monitor muncul nilai R yang menunjukkan persentase kadar air dalam suatu sampel. Perawatan alat Carl Fisher: yang pertama, ditempatkan dengan kelembapan suhu yang terjaga. Yang kedua yaitu tempatkan alat Carl Fisher di tempat yang jauh dari alat yang mengeluarkan panas ataupun dingin. Yang ketiga yaitu suhu serta kelembapan yang naik turun dapat mengganggu akurasi dalam penentuan kadar air. Kekurangan dan kelebihan dari alat Carl Fisher. Keuntungan: yang pertama, dapat mengukur kadar air dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua yaitu waktu analisisnya lebih cepat. Yang ketiga yaitu analisis dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama yaitu mudah terkontaminasi, yang kedua harus distandarisasi terlebih dahulu, yang terakhir yaitu reaksi Carl Fisher tidak stabil sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu. Berikut ini video cara penggunaan alat Carl Fisher.
Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.